Jumpa lagi di Lenovo TV. Ya, kalau kemarin kita baru aja review laptop gaming paling tipis dari Lenovo. Nah, yang satu ini adalah sebuah laptop gaming kelas profesional dari Lenovo. Sebenarnya kalau mau dibilang laptop gaming kurang cocok sebenarnya nih ya. Lebih cocok kalau disebut sebagai laptop high performance kelas profesional. Karena yang satu ini menggunakan prosesor Intel Core i9 seri HX terbaru dengan GPU RTX 4070 laptop dan RAM 32GB. Layarnya, color gamutnya langsung di 100% DCI P3 dan refresh rate-nya di 240Hz. Jadi cocok untuk berbagai kegiatan. Ya, ini adalah Lenovo Legion Pro 5i Gen 9. Nah, sesuai dengan namanya ya, arti Pro di penamaan laptop seri Legion itu menandakan bahwa yang satu ini punya performa terbaik dibandingkan dengan laptop seri Legion 5 lainnya. Oleh Lenovo, laptop ini ditujukan bukan hanya untuk gamer dan konten kreator profesional, tapi juga untuk para pengguna yang butuh laptop performa tinggi. Seperti untuk kegiatan programming misalnya ya. Tapi pelan-pelan, kita akan bahas semuanya. Tapi kita mulai dari spesifikasi utamanya. Untuk prosesor dipakai Intel Core i9 14900HX. Litografinya udah Intel 7 base TDP di 55W. Total core ada 24 core dan 32 thread. Ini terdiri dari 8 performance core dan 16 efficient core. Maksimum true frekuensinya ada di 5,8 GHz. Dan Intel Smart Cache-nya besar di 36 MB. Integrated graphics-nya pakai Intel USD Graphics dengan 32 execution unit. Tentunya ini udah support akselerasi Quick Sync dan AV1 juga. Untuk RAM yang terpasang langsung 32GB DDR5 5600 dual channel ya, langsung dual channel. Dia punya 2 slot SODIMM, jadi kalau mau di-upgrade bisa ya. Untuk storage 1TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4. Lenovo masih menyediakan 1 slot M.2 tambahan di sini ya, belum diisi. Jadi kalau mau upgrade SSD ya gampang karena nggak perlu ganti SSD yang sudah terpasang, tinggal pasang di slot M.2 keduanya aja. Untuk disk grafis dia pakai RTX 4070 laptop GPU, 8GB VRAM-nya, GDDR6. TGP-nya up to 140W. Pada software Lenovo Vantage terdapat opsi untuk ngatur mode GPU. Ada 4 opsi di sini. Ada hybrid mode default ini ya, mengaktifkan integrated graphics dan discrete GPU bersamaan. Lalu ada hybrid iGPU only mode. Mode ini akan menonaktifkan discrete GPU saat tidak digunakan. Lalu ada hybrid auto mode. Ini mode kombinasi dari kedua mode sebelumnya. Lalu ada DGPU mode. Mode ini menonaktifkan integrated graphics ya. Nah, selain itu terdapat juga opsi untuk melakukan overclocking GPU secara manual ya di dalam Lenovo Vantage. Nah, oke, untuk konektivitas wireless ya dia pakai Intel Wi-Fi 6E AX211. Ini udah support Wi-Fi 6E tentunya dan Bluetooth-nya versi 5.3. Untuk kapasitas baterainya ada di 80Wh. OS tentu saja ini Windows 11 Home. Nah, untuk body form factor-nya tentunya laptop klasik atau clamshell. Materialnya ini aluminium anodized untuk bagian cover atas dan polikarbonat untuk cover bagian bawah. Untuk warna ini namanya adalah onyx gray atau ya abu-abu gelap gitu. Nah, untuk desain terlihat ya ini sama persis seperti Lenovo Legion Pro 5i Gen 8 yang pernah kita review tahun yang lalu. Desainnya masih membawa kesan profesional dan elegan berkat desain low profile yang diusung oleh Lenovo. Desain seperti ini membuatnya masih terasa cocok digunakan untuk kegiatan formal seperti bekerja misalnya. Untuk dimensi, panjang 36,3 cm, lebar 26,1 cm, dan ketebalannya di 2,19 cm. Bobotnya untuk laptopnya aja di 2,45 kg, sementara chargernya 920 gram. Ya jelas, karena ini adalah charger dengan daya besar di 300 watt. Total bobotnya kalau dibawa menjadi 3,37 kg. Untuk displaynya ini adalah panel IPS berukuran 16 inci ya. Resolusinya WQXGA atau 2560 x 1600 pixel. Aspek rasio tentunya 16:10. Refresh rate-nya adalah 240Hz dan sudah support G-Sync. Kita dapat menekan tombol function plus huruf R untuk mengubah refresh rate dengan cepat di sini. Menurut Lenovo, peak brightness-nya ada di 500 nits dengan color gamut di 100% DCI P3. Nah, kalau kami uji ya, peak brightness dalam keadaan HDR off itu dalam ruangan ada di 495 nits. Sementara kalau HDR on ternyata mirip-mirip aja. Untuk gamut covers ada di 97,6% DCI P3 dengan volume di 104,1% DCI P3. Layarnya udah disertifikasi X-Rite Pantone dan sudah mendukung display HDR 400 dan Dolby Vision juga. Layar ini menggunakan lapisan anti-glare, jadi nyaman digunakan tanpa pantulan atau bayangan-bayangan yang terlalu banyak mengganggu. Nah, namanya juga Pro ya, jadi engsel layarnya dapat dibuka hingga 180 derajat. Ini tentunya akan mengurangi kemungkinan kerusakan engsel saat tidak sengaja kedorong atau kesenggol. Bingkai layarnya ini tipis dan terdapat semacam notch di bagian atas. Ini untuk area webcam, mikrofon, dan pegangan untuk membuka layar agar lebih mudah. Nah, sekarang mari kita bahas kamera dan mikrofonnya. Untuk webcam, dia menggunakan kamera 1080p 30fps yang sudah dilengkapi dengan e-shutter di sini. Untuk mikrofonnya dilengkapi dengan fitur Smart Noise Cancellation yang dapat diakses melalui software Lenovo Vantage.
Untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, sekarang kita akan bahas kamera dari laptop Lenovo Legion Pro 5i Gen 9. Untuk kualitas gambarnya sendiri, ini khas dari laptop Lenovo Legion ya. Kualitas gambarnya oke, terlihat cukup jernih, apalagi kalau kalian pakai di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Dan karena kameranya udah punya resolusi 1080p, hasil gambarnya pun jelas jauh lebih bagus daripada kamera yang masih pakai resolusi 720p. Berikutnya, kita uji kemampuan noise cancelling dari laptop yang satu ini. Tapi karena ini laptop gaming, kita nggak akan bawa laptopnya ke pinggir jalan ya. Sebagai gantinya, kipas dari laptop ini sekarang berputar full speed. Dan sebagai perbandingan, suara yang satu ini direkam menggunakan smartphone yang biasa kita gunakan di pinggir jalan. Nah, ini suaranya tergolong cukup oke ya mikrofonnya. Dia bisa ngefilter suara kipas dari laptopnya sendiri. Padahal sebenarnya suara kipasnya tergolong kenceng loh ini. Dan kalian masih bisa dengar suara saya dengan cukup jelas di sini. Lanjut untuk audionya, dia menggunakan konfigurasi 2 speaker dengan daya 2 watt mengarah ke alas laptop. Terdapat software Nahimic di sini yang dapat digunakan untuk mengubah pengaturan profil audio dan equalizer. Untuk kelas harganya, kami merasa bahwa kualitas speaker dari laptop gaming ini terasa agak kurang ya, walaupun nggak bisa dikatakan buruk juga. Suara yang dikeluarkan speaker laptop ini terasa kurang lantang aja di telinga kami. Ya, kami yang merasa bahwa seharusnya speaker seri Legend sudah saatnya naik kelas seperti Yoga keluaran tahun 2004 gitu misalnya. Tentunya kalau butuh kualitas suara yang maksimal, sebaiknya gunakan speaker tambahan atau headset, tentunya lebih baik lagi. Untuk konektornya, di kiri ada satu USB 3.2 Gen 1, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang mendukung data transfer dan display output. Lalu di kanan ada satu audio jack combo 3,5 mm dan ada satu USB 3.2 Gen 1. Nah, beralih ke belakang, di sini ada satu Ethernet port, ada satu USB 3.2 Gen 2 Type-C yang sudah support data transfer, display output, dan power delivery 140 watt. Lalu ada satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 1, satu USB 3.2 Gen 1 dengan fitur always on, dan ada DC in. Bisa dilihat ya, ini konektornya melimpah. Ini cocok banget ya untuk digunakan konten kreator profesional yang biasanya butuh banyak konektor, terutama saat laptopnya dijadikan sebagai desktop replacement. Untuk keyboard, ini menggunakan Legion True Strike Keyboard dengan soft landing switches yang memiliki travel distance 1,5 mm. Jadi ini nyaman banget dipakai untuk ngetik-ketik. Keyboardnya juga dilengkapi dengan fitur anti-ghosting, jadi aman saat digunakan untuk nge-game ya. Karena semua tombol yang ditekan bakal kebaca. Tombol numpad juga masih ada di sini. Ini cocok buat kegiatan programming ya, analisis data atau akuntansi yang sering ngetik-ngetik dengan mengisikan angka. Untuk tombol anak panah, ini ukurannya penuh, tidak dikecilkan, jadi nyaman juga untuk dipakai. Tentunya keyboard ini dilengkapi dengan backlit RGB dengan 4 zona warna yang tingkat kecerahannya dan pengaturan warnanya dapat diakses melalui software Lenovo Vantage. Tentunya pakai tombol function plus spacebar ini juga dapat digunakan untuk mengubah mode profil lampu backlit dengan cepat, seperti laptop-laptop Lenovo lainnya. Nah, untuk touchpad dia menggunakan Precision Touchpad dengan ukuran 12 x 7,5 cm. Ini terletaknya center to spacebar, jadi nyaman ini kalau buat dipakai buat ngetik ya. Dia ada di tengah-tengah persis. Dan seperti biasa, tidak ada tombol khusus untuk klik kanan dan kiri di sini. Mari kita bahas sistem pendinginnya. Dia menggunakan sistem pendingin Legion Cold Front 5.0 dengan 2 kipas, 4 heat pipe besar, dan 1 heat pipe kecil. Untuk ventilasi udara, intake-nya dari bawah dengan exhaust ke 4 titik, ke kanan, ke kiri, dan 2 buah exhaust menghadap ke belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya. Laptop ini menyediakan beberapa profil performa yang dapat diatur melalui software Lenovo Vantage atau pakai tombol function plus huruf Q. Opsinya adalah performance, balance, quiet, dan custom. Seperti laptop lain dari seri Legion, yang satu ini juga dilengkapi dengan AI Engine Plus, sebuah dedicated AI chip dari Lenovo yang dapat secara otomatis mengatur kemampuan CPU, GPU, serta sistem pendingin agar dapat memberikan performa maksimal bagi penggunanya berdasarkan software atau game yang dimainkan tanpa perlu melakukan pengaturan-pengaturan yang rumit. Fitur ini dapat diaktifkan saat kita menggunakan mode balance. Sementara di mode custom, kita dapat secara manual mengatur power limit serta temperature limit untuk CPU dan GPU sekaligus mengatur kecepatan kipasnya. Oke, sekarang mari kita lihat konsistensi performanya pakai Cinebench R23 pakai stabilitas selama 30 menit. Untuk skor tertinggi di mode balance mencapai 26.594 poin. Sedangkan di mode performance dengan pengaturan fan di maksimum itu bisa mencapai 31.339 poin. Lalu skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 20.800 hingga 21.000 poin. Untuk di mode performance dengan fan di maksimum, kisarannya adalah di 26 ribuan poin. Sekarang mari kita lihat suhu kerjanya ya. Di mode balance, suhu CPU ada di kisaran 69-75 derajat Celcius. Dengan sekali ada spike ke kisaran 80-90 derajat Celcius di awal run.
Sementara di mode performance dengan kecepatan kipas di maksimum, suhu CPU sempat stabil di kisaran 96 sampai 97 derajat Celcius di run pertama, tapi kemudian turun dan berhasil stabil di kisaran 77 sampai 85 derajat Celcius di run berikutnya. Sesekali dia spike ya di tiap kali awal run di kisaran 97 sampai 100 derajat Celcius. Tapi ingat, hanya spike doang. Jadi ini tidak berlangsung terus-terusan ya. Jadi setelah spike dia langsung turun ya. Oke, sekarang kita lihat kalau kita pakai Blender 4.0.2 pakai barbershop scene yang terkenal berat. Untuk CPU render selesai dalam waktu 21 menit 6 detik. Kalau pakai GPU render tentunya kencang di 2 menit 27 detik. Nah, suhu kerja saat melakukan GPU render itu CPU ada di kisaran hanya 58 sampai 69 derajat Celcius saja. Untuk GPU juga kurang lebih sama di kisaran 50 sampai 53 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke Adobe Premiere Pro CC 2024, software video editing kelas profesional ya. Kita pakai video yang 2 menit 7 detik yang biasa kita pakai. Untuk 4K 60 video export, software only selesai dalam waktu 7 menit 12 detik. Kalau pakai GPU acceleration, dia hanya butuh waktu 1 menit 44 detik. Ini super kenceng. Lalu kalau 1080p 60 fps videonya, dengan software only selesai dalam waktu 1 menit 5 detik dan GPU acceleration hanya butuh waktu 28 detik saja. Sekarang mari kita lihat suhunya pada saat melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration. Suhu CPU ada di 50 sampai 62 derajat Celcius saja, sementara GPU bahkan ada di bawah 45 derajat Celcius. Dingin banget ini. Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6. Ini software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Kita masih pakai video yang sama, durasinya juga sama. Untuk 4K 60 video export dia butuh waktu hanya 2 menit 44 detik. Ini kencang ya. Lalu untuk 1080p 60 fps video export dia hanya butuh waktu 42 detik saja. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export di mode performance dengan kecepatan kipas maksimum, suhu CPU ada di kisaran 90 sampai 100 derajat Celcius sepanjang proses ekspor. Sementara GPU-nya aman di 50 sampai 60 derajat Celcius. Sebetulnya suhu seperti ini termasuk wajar untuk software DaVinci Resolve versi gratis, tapi kalau emang kalian khawatir dengan suhunya, tinggal ubah aja ke mode performance yang balance aja. Nah, di mode balance di awal proses ekspor suhu CPU sempat ada di kisaran 80 sampai 94 derajat Celcius, tapi kemudian stabil di 63 sampai 75 derajat Celcius, sementara GPU-nya ada di bawah 53 derajat Celcius. Di saat mode balance, durasi ekspornya ada di 2 menit 50 detik, sekitar hanya 3,6% lebih lambat dibandingkan mode performance, jadi nggak jauh. Lanjut, kita uji performa AI-nya menggunakan UL Procion ya. Software ini menguji kemampuan AI dari laptop untuk menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan basis Stable Diffusion 1.5. Hasilnya, laptop ini membutuhkan waktu 5,371 detik per gambar. Lanjut untuk Trinimart Graphic Score. Untuk Firestrike DirectX 11 kita dapat 31.492 poin. Untuk Time Spy DirectX 12 kita dapat 13.149 poin. Kemudian untuk suhu kerjanya saat kita melakukan Firestrike Stress Test. Untuk GPU-nya ini aman banget, masih di bawah 70 derajat Celcius. Oke, sekarang kita langsung ke gaming test dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, di game yang terakhir nih, di Assassin's Creed Mirage, kita jalankan selama 30 menit, kita lihat suhu CPU-nya.
itu ada di kisaran 76 sampai 88 derajat Celcius. Sesekali dia spike ke 90 sampai 93 derajat Celcius. Sementara untuk GPU ada di kisaran 66 sampai 69 derajat Celcius. Untuk suhu permukaan, untuk seluruhan permukaan bodi, titik terpanas ada di bagian atas yang mencapai suhu 48 derajat Celcius. Ini wajar ya, karena area ini adalah titik pembuangan udara panas laptop. Dan lagi pula kita kan nggak megang area ini waktu kita main game. Kalau di area permukaan keyboard, semuanya aman di bawah 37 derajat Celcius. Titik terpanas ada di bodi dekat tombol anak panah yang mencapai hanya di 40 derajat Celcius saja. Area palm rest itu dingin bahkan ya, di bawah 29 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke pengujian storage-nya. Dengan kristal Disma kita dapatkan bahwa kecepatan baca dari SSD-nya adalah di 7080 MB per second dan tulisnya ada di 5237 MB per second. Ya, ini kecepatan yang sangat tinggi untuk SSD yang digunakan. Untuk battery test, mari kita lihat sekarang. Brightness kita set di 150 nits dan volume di 25%. Mode performa kita gunakan di balance dan mode GPU kita pakai yang hybrid. Untuk local video playback 1080p hasilnya itu di 4 jam 30 menit. Ini hasil masih di bawah harapan kami untuk sebuah laptop gaming ya. Tapi mengingat performanya sekencang ini dan refresh rate juga kita set ke default di 240 Hz, ya masih bisa dimaklumi lah ya. Nah, itu kan kalau dites di 240 Hz layarnya. Nah, sekarang kita coba ya, local video playback lagi 1080p dengan refresh rate layar kita turunkan ke 60 Hz. Nah, di sini baterainya baru habis setelah 7 jam 10 menit. Nah, kalau yang kayak begini nih sesuai dengan harapan kami. Jadi kalau mau irit, turun aja ke 60 Hz. Lanjut ke charging test. Karena di software Lenovo Vantage terdapat fitur rapid charge, jadi langsung kita aktifkan saja dan kita lihat 30 menit pertama terisi langsung 80%. Untuk mencapai 100% butuh waktu 1 jam 5 menit. Ini termasuk durasi pengisian yang kenceng parah untuk sebuah laptop ya. Dan baterainya juga bukan baterai 50 atau 60 Wh, ini baterai 80 Wh, cukup besar. Oke, kalau kita bicara soal harga, tentunya sebuah laptop high performance kelas profesional harganya nggak mungkin ada di 10 atau 11 juta. Yang satu ini harganya ada di 35.999.000 dan ini sudah mencakup Legion M300 Gaming Mouse dan Legion Gaming Backpack GB400. Ada merchandise pack Minecraft yang berisi kaos, mouse, string bag, dan stiker Minecraft. Ini berlaku selama periode 15 Juli sampai 30 September dan tentunya selama persediaan masih ada ya. Kemudian dapat juga Microsoft Office Home and Student 2021, jadi nggak usah langganan-langganan lagi. Dan ada garansi 3 tahun lengkap dengan Accidental Damage Protection dan Legion Ultimate Support. Nah, Accidental Damage Protection ini memberikan jaminan terhadap berbagai kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian penggunanya. ADP ini berlaku selama 3 tahun penuh, ditanggung 100% dan dapat diklaim berkali-kali selama bukan di part yang sama. Untuk part yang sama bisa diklaim 2 kali aja maksimum ya, tetap aja ya, multiple claim juga. Sedangkan Legion Ultimate Support adalah layanan dengan tagline dari gamer untuk gamer yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan panduan dan saran dari seorang teknisi ahli yang juga seorang gamer untuk masalah optimalisasi hardware dan software. Teknisi ini dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun melalui fitur chat, telepon toll free maupun pakai email. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama jelas, karena laptopnya high performance super kencang, bobot laptop plus chargernya ini mencapai lebih dari 3 kg. Kalau butuhnya laptop super tipis dan ringan, jelas, bukan yang ini. Lalu speakernya masih terasa agak kurang pas aja untuk kelas harganya. Kemudian sayangnya nih, meskipun laptop ini punya nama Pro, dia belum dilengkapi dengan sistem keamanan biometrik yang biasa kami temukan di laptop gaming kelas harga segini. Lalu dia belum punya konektor Thunderbolt 4. Dari sisi menariknya, yang pertama jelas performanya ini kenceng banget. Prosesor juga punya jumlah core yang banyak dan performa tinggi, jadi nyaman dipakai mau untuk gaming, content creation, atau multitasking, semuanya lancar. Ingat, ini prosesor laptop, bukan prosesor desktop ya. Ingat satu itu. Kemudian discrete GPU-nya juga kencang. Mau pakai gaming AAA rata kanan, pakai ray tracing, atau mau pakai desain 3D, CAD, bisa semua. Nggak masalah. Konfigurasi RAM-nya langsung besar, RAM-nya langsung 32 GB dual channel ya. Mau di-upgrade bisa karena dia pakai SODIMM. Lalu storage-nya lega dan ternyata kencang banget. Dan dia masih ada 1 slot M.2 tambahan lagi di sini. Lalu desain penampilannya juga low profile, minim corak gaming dan terkesan cukup profesional. Layarnya juga oke banget, kelar gamut udah 100% DCI P3 dan refresh rate 240 Hz. Mau dipakai buat apa aja ini cocok. Chargingnya juga super kencang di sini. Konektor juga sangat melimpah. Gaming grade keyboard udah dipakai di sini. Wi-Fi-nya udah WiFi 6E dan Bluetooth-nya versi 5.3 ya, udah future proof. Garansinya, nah ini yang penting nih, 3 tahun dengan Legion Ultimate Support dan Accidental Damage Protection.
Nah, oke. Jadi laptop satu ini cocoknya buat siapa? Buat yang lagi nyari sebuah PC gaming portable, mungkin butuh laptop performa tinggi, tapi saat di rumah mau ditaruh di meja kerja lalu disambung ke monitor ekstra, mouse, keyboard, speaker eksternal dan perangkat lainnya yang butuh banyak konektor USB. Yang satu ini jelas cocok karena konektornya lengkap, melimpah di sini. Lalu untuk gamers yang lagi nyari laptop gaming kenceng, main game pakai setting rata kanan bisa banget. Layarnya juga ada 240 Hz, nyaman di sini ya. Kemudian untuk content creator seperti foto dan video editor, modeling dan desain 3D, CAD ini cocok banget. CPU-nya kencang, GPU-nya juga nggak kalah kencang. Layarnya juga udah 100% DCI-P3. Buat yang nyari laptop untuk programming dan kegiatan offline AI lainnya, yang satu ini bisa. Tapi pastikan aja bahwa softwarenya mendukung hardware yang ditawarkan oleh laptop ini. Ya, jadi akhirnya kita tahu kan kenapa laptop satu ini punya sebutan Pro. Bukan hanya performanya yang kencang, Lenovo Legion Pro 5i juga hadir dengan berbagai fitur layaknya sebuah laptop yang dibutuhkan oleh pekerja profesional. Seperti jumlah konektor yang melimpah, layar kelas atas, hingga desain yang low profile dan cantik ya. Jadi, jika memang sebuah laptop profesional dengan high performance yang kalian butuhkan, Lenovo Legion Pro 5i ini sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.